Selamat malam sahabat Petra yang dikasih Tuhan. Malam hari ini, Rema Renungan Malam akan dilayani oleh Ibu Morina Masdaminar Napitupulu dari GKMI Yogyakarta dengan tema Tuhan adalah penyedia Anda. Mazmur 23 ayat 5. Sahabat Petra, kita menyiapkan hati untuk mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Selamat bersekutu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom sahabat Petra dimanapun Anda berada, senang berjumpa kembali melalui siaran Radio Petra. Kiranya saudara-saudara dalam keadaan sehat dan sukacita di dalam Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan bagi kami untuk mendengar dan belajar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, memberikan hikmat-Mu, sehingga pengertian kami akan Engkau semakin bertambah, dan kami boleh memahami kehendak-Mu lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Mazmur 23 ayat 5. Dengan tema, Tuhan adalah penyedia. Mazmur 23 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak dan pialaku penuh melimpah. Kitab Mazmur adalah kitab dalam Perjanjian Lama yang merupakan hasil refleksi dari pengalaman pribadi antara Daud dengan Allah. Secara spesifik, Mazmur 23 berbicara mengenai Allah sebagai gembala atau pemimpin dan Daud sebagai domba yang digembalakannya. Ensiklopedi Alkitab masa kini menuliskan, gembala adalah penilik jemaat, pemimpin sidang atau pendeta yang seharusnya memelihara anggotanya. Dalam buku ini dituliskan bahwa ada dua macam gembala dalam Alkitab. Pertama, orang yang menggembalakan ternak. Kedua, orang yang mengasuh dan membina manusia, yaitu gembala yang bersifat ilahi maupun fana. Dalam bahasa Ibrani, gembala disebut sebagai roeh, sedangkan dalam bahasa Yunani menyebutkannya dengan sebutan poimen. Artinya, gembala bertugas menjadi pemimpin rohani dalam sebuah gereja yang memimpin dan mengarahkan jemaatnya untuk hidup dalam kebenaran ajaran firman Tuhan. Gembala menurut Mazmur 23 bertugas memimpin, mengarahkan, dan melakukan pemberitaan atau pengajaran. Secara spesifik, Mazmur 23 ayat 5 menggambarkan bahwa Allah sebagai gembala atau pemimpin senantiasa menyertai domba-dombanya dan memelihara domba-dombanya. Ia sebagai penyedia kebutuhan domba-dombanya. Dalam Mazmur 23 ayat 5a dikatakan, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Pemazmur dalam hal ini adalah Daud menyatakan bahwa Tuhan menyediakan. Kata sedia berarti arok. Hidangan di hadapan lawannya. Siapakah lawan-lawan pemazmur? Mereka adalah orang-orang yang membuat pemazmur, dalam hal ini Daud, mengalami kesengsaraan hidup. Pada waktu itu, peperangan yang dialami Daud, bangsa non-Israel yang tidak menyembah Allah dan berusaha membuat orang Israel tidak setia kepada Allah. Bisa juga penipu, penjahat, atau orang-orang yang mengkhianatinya. Artinya, pemazmur, dalam hal ini Daud, pada saat itu mengalami tekanan-tekanan dari lawannya. Namun Tuhan tetap menyertai dan menyediakan kebutuhan Daud. Menyediakan kebutuhan di sini bukan sekedar makanan dan minuman, namun juga ketenangan atau kedamaian, pikiran atau gagasan positif, kemampuan dan keberanian berkomunikasi
yang benar, dan lain sebagainya. Demikian pula dengan kita. Barangkali ada di antara kita yang mengalami banyak tekanan, mulai dari tekanan ekonomi, tekanan pekerjaan, tekanan karena sakit penyakit, dan lain sebagainya. Gembala kita di bumi akan hadir berkunjung, mendoakan, menguatkan dengan firman. Bahkan ada juga yang memberkati kita sebagai jemaat dengan cara yang lain, misalkan dengan perkataan-perkataan yang positif atau dukungan-dukungan dan lain sebagainya. Jika gembala atau pemimpin kita di bumi saja bisa memperhatikan sedemikian rupa, terlebih lagi Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan Allah kita adalah gembala yang agung. Ia yang menyertai dan menyediakan kebutuhan kita tepat pada waktunya. Pada Mazmur 23 ayat 5b dikatakan, "Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah." Melalui ayat ini, Tuhan sebagai gembala digambarkan mengurapi pemazmur, yaitu Daud, dengan minyak. Tindakan pengurapan ini menandai bahwa Daud adalah seorang yang dipilih Tuhan untuk menyatakan shalom di muka bumi. Mazmur 45 ayat 7 mengatakan, "Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu." Penggunaan minyak zaitun dalam upacara merupakan tradisi dari Timur Tengah yang menunjukkan kehormatan dan penghargaan besar. Upacara pengurapan seorang pemimpin Israel menandakan janji pemeliharaan Allah di hadapan lawan-lawannya, dan Tuhan juga memberkati mereka. Sedang orang-orang yang percaya kepadanya akan diberkati dengan hal-hal yang besar. Hal ini menggambarkan bahwa meskipun di tengah-tengah kesulitan, Allah sebagai gembala tetap memperhatikan domba-dombanya. Ia menyertai dan memenuhi segala kebutuhan domba-dombanya. Bahkan apa yang tidak dipikirkan oleh domba-dombanya, Tuhan yang akan menyediakan. Sebagai contoh, ketika kita sedang sakit dan dirawat di rumah sakit, selain tangan dokter dan perawat melalui tindakan medis dan obat-obatan, ada keperluan-keperluan tak terduga yang dibutuhkan. Dan keperluan yang tak terduga itu terpenuhi. Tuhan dapat mengirimkan teman-teman atau keluarga, bisa berupa bantuan makanan, tenaga, doa, informasi, dan lain sebagainya. Pialaku penuh melimpah. Artinya bukan sekedar berkat jasmani yang kita terima, namun ketika kita memiliki pengalaman pribadi seperti Daud kepada Tuhan, maka Tuhan akan melimpahkan hikmat-Nya. Dalam menghadapi segala perkara, kita tetap kuat dan memiliki hikmat yang benar dari Allah, karena Ia adalah gembala yang baik. Sahabat Petra, dimanapun Anda berada, firman ini mengajarkan kita bahwa kedewasaan iman kita kepada Tuhan menjadi penentu bagaimana kualitas hidup kita jika kita sungguh-sungguh percaya kepada Allah bahwa Ia Maha Penyedia dan begitu mengasihi kita. Maka kehidupan kita lebih damai dan berbahagia. Meskipun musuh dalam hal ini bisa berarti kesulitan hidup,
pergumulan-pergumulan yang kita hadapi dan masalah-masalah yang kita hadapin mungkin besar, namun bersama Tuhan kita akan dimampukan untuk menghadapinya. Hikmat dan iman kita kepada Allah akan terus meningkat. Jika kita mempersilahkan Tuhan tetap ada hadir bersama dengan kita, sebab Ia adalah gembala yang baik. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur sebab Engkau adalah gembala yang baik. Engkau selalu hadir dalam segala musim kehidupan kami, bahkan di dalam masa-masa sulit kami. Engkau menyediakan segala keperluan yang kami butuhkan, bahkan yang tidak terpikirkan oleh kami. Engkau yang memenuhinya. Kiranya hikmat dan iman kami terus bertambah di dalam pengenalan kami akan Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin.